akibat parkir sembarangan. Parkir sembarangan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di daerah perkotaan. Kebiasaan ini menimbulkan berbagai tantangan dalam proses pembangunan, khususnya dalam menciptakan kota yang tertib, nyaman, dan teratur. Kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya seringkali menghambat arus lalu lintas, menyebabkan kemacetan, dan meningkatkan resiko kecelakaan. Selain itu, parkir sembarangan juga mengganggu fungsi fasilitas umum seperti trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan. Pemerintah memang telah menyediakan lahan parkir dan membuat peraturan, tetapi pelanggaran masih sering terjadi. Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan menegakkan hukum yang tegas. Tanpa sanksi yang jelas, masyarakat cenderung mengabaikan aturan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertib. Edukasi, sosialisasi aturan, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam mengatasi masalah parkir sembarangan. Dengan tertib parkir, pembangunan kota dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Melawan arah di persimpangan rel kereta api menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan Indonesia. Perilaku ini bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih luas, mulai dari rendahnya kesadaran dan disiplin sebagai masyarakat dalam berlalu lintas hingga kebiasaan mengutamakan kepentingan pribadi dibanding keselamatan bersama. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti perlintasan tanpa palang pintu, rambu yang kurang jelas, serta akses jalan alternatif yang terbatas turut memperburuk keadaan. Penegakan hukum yang belum konsisten juga membuat pelanggaran serupa terus berulang. Ditambah lagi, koordinasi antar instansi yang belum maksimal menjadi hambatan dalam penanganan masalah ini secara menyeluruh. Karena itu, dibutuhkan pembangunan karakter masyarakat yang lebih kuat, perbaikan fasilitas yang lebih aman dan memadai, serta sistem pengawasan dan kebijakan yang tegas, serta terintegrasi demi menjamin keselamatan publik. Mobil yang berhenti di zebra cross itu bukan cuma soal taat aturan, tapi nunjukin level kesadaran kita di jalan. Kalau pengendara mau berhenti dan ngasih jalan buat berjalan kaki, artinya masih ada rasa respek dan peduli sama keselamatan orang lain. Tapi kalau masih banyak yang cuek dan berarti itu disiplin dan empatinya masih kurang. Selain itu, marka jalan yang jelas dan pengawasan yang tegas juga penting biar aturan gak cuma jadi pajangan. Intinya, berhenti di zebra cross itu harus menjadi kebiasaan, bukan karena takut ditilang, tapi karena sadar hal yang itu hal yang benar. Solusinya simple, tapi harus konsisten. Pertama, biasain mindset kalau pejalan kaki itu prioritas ya teman-teman ya. Jadi, berhenti di zebra cross itu kewajiban bukan pilihan. Kedua, perbaiki dan perjelas marka jalan serta pasang rambu yang kelihatan jelas biar gak ada alasan gak lihat. Ketiga, penegak aturan harus tegas dan konsisten supaya orang kapok kalau melanggar. Terakhir, edukasi dari sekolah sampai media sosial penting banget biar budaya tertib itu terbentuk dari sekarang. Kalau semua jalan bareng, zebra cross benar-benar jadi tempat aman buat nyebrang, bukan cuma garis putih di jalan. Jika berjualan di pinggir jalan dapat menjadi tantangan dalam pembangunan karena bisa mengganggu ketertiban umum seperti menutup trotoar dan mempersempit bahu jalan, sehingga pejalan kaki dan kendaraan terganggu. Aktivitas tersebut juga dapat menyebabkan kemacetan karena pembeli sering berhenti sembarangan. Selain itu, masalah kebersihan sering muncul akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik, sehingga lingkungan menjadi kurang nyaman dan tidak indah dipandang. Kondisi yang tidak tertata juga dapat membahayakan keselamatan penjual maupun pembeli, serta bertentangan dengan aturan tata ruang kota. Tantangan lainnya adalah menghambat penataan fasilitas umum dan berpotensi menimbulkan kesulitan saat penertiban. Oleh karena itu, diperlukan penataan yang baik agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan dan ketertiban lingkungan. Saya akan memperlihatkan satu foto dan video yang saya temukan. Oke, kita lihat fotonya dulu. Nah, di sini ada seorang pria yang berkendara sepeda motor di lampu merah. Bisa dilihat pria tersebut tidak menggunakan helm. Tidak hanya itu, pria tersebut juga memakai pakaian bergambar yang tidak pantas untuk dilihat. Hal tersebut bisa mengganggu kenyamanan orang lain, terutama anak-anak. Karena itu memberikan contoh yang kurang baik untuk anak-anak. Nah, yang kedua, saya akan memperlihatkan video. Kalian bisa lihat dalam video tersebut, saat di jalan raya besar ada seorang anak remaja. Ia juga masih menggunakan seragam sekolah.
Seperti yang kalian lihat, anak remaja tersebut mengendarai sepeda motor, namun tidak menggunakan helm. Hal ini menunjukkan ada kekurangan kesadaran tentang keselamatan dan juga pelanggaran peraturan. Padahal mereka seharusnya menjadi contoh penerapan aturan dengan baik. Kita semua tahu bahwa itu pelanggaran aturan yang tercantum UUD pasal 106 ayat 8 dan bisa terkena sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau membayar denda sebanyak 250.000. Berikut kesimpulan dan pendapat yang kami berikan. Dari kelima perilaku tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Pembangunan tidak hanya tentang menyediakan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga membentuk sikap tertib dan tanggung jawab. Jika aturan masih sering dilanggar, fasilitas yang sudah dibangun tidak akan berfungsi secara maksimal dan dapat menimbulkan kemacetan, kecelakaan, serta ketidaknyamanan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta tertib. Itu dia cuplikan video yang bisa kami tampilkan serta pendapat kita mengenai tantangan pembangunan dari video tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum